Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, NIM E2019-2115 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi industri. Ketika membahas konsentrasi dalam industri, maka terdapat kecenderungan bahwa pembahasan akan mengarah pada konsentrasi penjual dan lebih spesifik lagi. Konsentrasi industri, Lipsinski et al. 2005 mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri atau konsentrasi pasar dan konsentrasi agregat. Konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Sementara itu, konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200, atau 500 perusahaan. Dalam perekonomian secara keseluruhan, hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, ada kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri, di mana konsentrasi agregat yang lebih tinggi di suatu wilayah cenderung diikuti dengan konsentrasi industri yang tinggi di wilayah tersebut. Yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diverifikasi tinggi yang kemungkinan tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Yang ketiga, konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara atau internasional. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Hasibuan 1993 mengacu pada GIR 1989 mengatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama, niat baik. Yang kedua, faktor teknis. Faktor-faktor terkait dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada tingkat keluasan pasar produk. Yang kedua, skala ekonomi perusahaan. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pertumbuhan pasar produk. Selanjutnya, yang ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang terakhir, kebijakan perusahaan. Masih terkait dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konsentrasi industri, Lipsinski et al. 2005 juga mengatakan beberapa poin yang sama sebagaimana diacu dari GIR dalam Hasibuan 1993 di atas. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipsinski et al. 2005, yaitu yang pertama, cakupan untuk terjadinya diskretionari atau pengeluaran sunk cost. Yang kedua, tahapan siklus bisnis industri yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang ketiga, kapabilitas yang khas dan kompetensi inti atau core competencies perusahaan. Dan penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.